Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Ki Kitchen. Nah, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa menonton video ini dengan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol tentang telur. Yang seperti teman-teman ketahui, di sini udah ada telur ayam, dan ini jenisnya adalah telur ayam ras. Di sini saya akan membahas seputar telur. Nah, khususnya saya bahas tentang telur ayam ras. Yang pertama kalinya saya akan beritahu kepada teman-teman tentang kandungan dari telur ayam ras. Pada telur ayam ras terdiri dari 150 kalori dan 12,5 gram protein dan 10 gram lemak dan 1 gram karbohidrat. Oke, kenapa kandungan seperti ini dibutuhkan untuk tubuh kita? Karena setiap telurnya atau setiap butirnya itu yang seperti tadi saya jelaskan, yaitu terdiri dari 150 kalori dan 12,5 gram protein dan 10 gram lemak dan 1 gram karbohidrat. Oke, sudah kompleks banget ya teman-teman tentang kandungannya. Nah, mengapa telur ayam ras ini banyak sekali dipasarkan atau banyak sekali kita jumpai entah di pasar, entah di warung, entah di mana-mana? Kenapa sih jenisnya telur ayam ras seperti ini? Bukan telur ayam kampung atau telur-telur yang lain. Nah, perlu diketahui karena eh, ayam jenis jenis ras atau ayam petelur ini adalah ayam yang tidak perlu membutuhkan eh, istilahnya dia dikasih makan pun dia bisa bertelur. Tidak perlu seperti pembuahan jantan dan betina baru baru terjadi telur, enggak, tapi di sini karena kandungan makanan dari ayam tersebut sudah bisa menghasilkan telur sehingga istilahnya banyak sekali ya produksinya ya. Banyak orang-orang atau peternak telur ya. Peternak telur itu mengembangbiakan ayam jenis ini. Karena apa? Karena memang sangat mudah sekali dalam itu proses produksinya. Jadi dia tidak perlu pembuahan sehingga bisa menghasilkan telur. Jadi ayamnya itu hanya dikasih makanan yang cukup sehingga dalam kurun waktu berapa hari atau berapa minggu dia akan bertelur terus-menerus. Seperti itu, teman-teman. Nah, ada pertanyaan lagi, mengapa telur ayam ras digunakan di setiap masakan? Misalkan nasi goreng, mie rebus, atau mungkin pembuatan kue kali ya. Kenapa telur ini selalu dibikin atau selalu digunakan, bukan menggunakan telur bebek atau telur ayam kampung dan lain sebagainya. Karena ya itu teman-teman, salah satu alasannya adalah telur ini banyak banget di pasaran, khususnya di Indonesia ya teman-teman. Dan harganya pun cukup murah dibandingkan telur-telur yang lain. Kemudian ada pertanyaan juga, mengapa telur ayam ras ini tidak bisa digunakan sebagai jamu ya? Atau ya sebagai stamina? Karena kandungannya udah jelas tadi yang saya sebutkan itu lebih rendah daripada telur-telur yang lain. Kandungannya ini rendah teman-teman. Yang bagus adalah telur ayam kampung atau telur bebek. Nah, itulah sebabnya mengapa telur ayam ras ini hanya digunakan sebagai makanan saja ya, tidak bisa digunakan untuk jamu atau untuk yang lainnya. Sempat kita dengar beberapa saat yang lalu terdengar kabar bahwa banyak beredar
telur palsu di pasaran khususnya di Indonesia? Ya mungkin karena orang-orang yang iseng tersebut yang bikin telur palsu itu dia tahu pasarnya ya teman-teman ya. Dia tahu bahwa kalau telur ayam ras ini banyak sekali peminatnya sehingga mereka menghalalkan segala cara bagaimana cara memalsukan atau bikin telur palsu tersebut. Nah, kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara mengenali telur yang asli atau palsu, kita bisa lihat dari bentuknya. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau telur yang asli itu bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Lonjong seperti ini dan dia tidak bulat. Dan bentuknya itu kalau dilihat ya karena ini buatan alam atau buatan ayam, dia itu bentuknya tidak bagus ya. Agak lonjong seperti ini dan dia nggak bulat sempurna. Kemudian untuk memastikan kita harus melihat dalamannya teman-teman ya. Harus kita lihat, harus kita buka, kemudian kita lihat isinya. Nah, yang benar-benar telur asli itu adalah ya seperti telur-telur pada umumnya, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama telur yang kuningnya dan yang kedua telur yang putihnya. Dan bentuknya itu juga seperti telur-telur pada umumnya. Misalkan telur yang bagian putihnya itu tidak encer, dia kental. Nah, sedangkan kalau telur-telur palsu itu banyak yang seperti air. Yang putihnya itu, putih telur itu seperti air ya teman. Kemudian saya akan bahas mengapa telur ayam ras ini bisa digunakan sebagai makanan pembantu dalam pembentukan otot. Nah, biasanya kayak orang-orang yang fitness itu kalau diet itu dia memerlukan konsumsi telur seperti ini itu dalam porsi yang banyak. Karena apa? Karena kandungannya ini, kandungan telur tersebut itu bagus sekali untuk pertumbuhan ototnya. Nah, jadi kalau kita menggunakan telur ini sudah cukup lah. Kandungan proteinnya tinggi sehingga bisa digunakan sebagai salah satu sarana atau salah satu bahan yang digunakan sebagai pembentukan massa otot. Nah, perlu diketahui buat teman-teman semuanya, tidak semua orang bisa mengonsumsi telur ini. Walaupun saya jelaskan di awal tadi, telur ini banyak sekali di pasaran, banyak sekali manfaatnya, terus juga caranya sangat mudah untuk mendapatkan telur ini, tetapi ada beberapa orang yang tidak bisa mengonsumsi telur semacam ini. Siapakah orang-orang itu? Yaitu orang-orang yang apabila mengonsumsi telur ras ini dia mengalami alergi seperti gatal-gatal atau bentol-bentol di tubuhnya, itu sebaiknya jangan dikonsumsi ya teman-teman. Karena apa? Karena istilahnya tubuhnya tidak bisa menerima kandungan telur tersebut. Jadi saya sarankan lebih baik jangan mengonsumsi karena setiap orang itu memiliki daya tahan tubuh yang berbeda-beda dan juga setiap orang itu punya imun tubuh yang berbeda-beda. Tidak semua orang bisa mengonsumsi telur semacam ini. Nah,
Kemudian saya akan coba jelaskan telur ini bisa dibuat untuk masakan apa saja. Nah, sebagai contohnya saya akan contohkan yaitu eh, sebagai lauk pauk. Sangat banyak sekali variannya. Bisa digoreng, bisa direbus, bisa di sayur, bisa dibuat campuran masakan yang lain, mungkin eh, pembuatan perkedel atau yang lainnya. Kemudian telur ini juga bisa untuk bahan pembuatan makanan ringan, misalkan kue atau semacam adonan-adonan lah. Dia telur ini bisa digunakan untuk bahan pengembangnya. Dan itu sangat perlu sekali ya teman-teman. Kalau bikin kue tidak menggunakan telur semacam ini tidak akan jadi kue. Karena memang kandungannya sangat banyak sekali manfaatnya. Kemudian saya akan bahas bagaimana cara penyimpanan telur yang benar. Karena telur ini tidak tahan lama. Karena ini itu ya teman-teman ya. Karena itu alami ya. Tidak ada bahan pengawetnya. Jadi dia tidak bisa tahan lama. Yang harus diperhatikan dalam penyimpanan telur adalah yang pertama adalah tentunya adalah suhu. Suhu ruangan dia jangan disimpan dalam kondisi yang lembab. Karena apa? Karena nanti kulit-kulitnya ini akan berjamur ya teman-teman ya. Ada bintik-bintik putih di telurnya. Nah itu pasti kalau sudah berjamur seperti itu dia akan busuk. Penyimpanan yang bagus adalah kalau kita simpan dalam jangka waktu lama itu lebih baik di kulkas, tapi jangan di freezer. Di bawah aja teman-teman ya, di dalam suhu kulkas yang sedang bukan yang dingin banget. Nah, kita bisa simpan di situ. Itu akan memperpanjang usia telur ini. Tetapi apabila teman-teman simpan di kulkas, kemudian dikeluarkan dari kulkas, kemudian ditaruh, telur ini tidak bisa tahan lama ya. Karena suhunya sudah berbeda. Suhu kulkas dan suhu ruangan itu istilahnya ekstrim lah. Suhu tersebut ekstrim sehingga telur ini tidak bisa bertahan lama. Yang baik adalah apabila disimpan di kulkas, kemudian mau pakai, ambil satu atau dua sesuai kebutuhan, terus digunakan, ya udah selesai. Jangan dikeluarkan semua, ditaruh suhu ruangan, jangan seperti itu. Nah, nanti di akhir video akan saya tunjukkan bagaimana cara menyimpan telur di kulkas. Nah, kemudian saya akan bahas tentang mengapa telur ini mudah busuk. Apabila teman-teman ketahui telur ini bisa busuk dan kenapa bisa gampang busuk. Karena yang pertama adalah tentang suhu ya. Kalau suhunya tidak pas, telur ini pasti akan busuk. Nah, caranya bagaimana mengetahui telur ini busuk atau enggak? Banyak sekali caranya, bisa dengan cara sinar. Di bagian cangkangnya sini kita sinarin di sininya. Nah, terus kita lihat dalemannya. Kalau dalemannya itu tembus kan ya, tembus cahayanya di sini disinarin, dia akan tembus cahaya. Nah, kita lihat telurnya di bagian sininya, itu kalau dia bersih, itu insya Allah telur ini bagus. Kalau cara melihatnya teman-teman ya. Nah, pasti kalau kita beli di agen telur, biasanya itu kalau terjadi kalau telur-telur itu ya, telur-telur bebek atau telur-telur ayam kampung, dia akan ditaruh di cahaya seperti itu, nanti akan kelihatan kalau dia
bening, tidak ada bintik-bintik atau tidak ada item-item, berarti dia bagus. Telurnya dalam kondisi bagus, fresh, dan bisa dimanfaatkan, tidak dalam kondisi yang busuk. Nah, ada pertanyaan, terus bagaimana dong cara mengeceknya jika kita sedang beli di warung atau beli di agen telur kalau kita nggak punya alatnya? Nah, itu gampang banget ya teman-teman ya. Yang pertama, kita bisa kenalin dari aromanya. Kalau aromanya itu aneh atau ada bau-bau aneh, bau busuk atau bau apa ya, bau tengik kali ya, itu mungkin telurnya sudah busuk. Yang kedua, kita bisa dengan cara digoyang-goyang seperti ini, dikocok-kocok gini. Nah, kalau ada seperti apa ya, kalau bahasa Jawanya itu kocak ya, atau istilahnya kalau digoyang-goyang gini kayak ada yang ikut bergoyang di dalamnya, nah itu udah pasti dipastikan itu telurnya busuk. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman ya yang bisa saya bahas tentang telur pada kesempatan kali ini. Kemudian saya akan berikan bagaimana cara penyimpanan telur dalam kulkas yang benar. Nah, seperti ini cara penyimpanannya. Kita tinggal taruh di kulkas. Kalau di kulkas kan pasti ada tempat telur seperti ini ya teman-teman ya. Kita tinggal taruhkan di seperti ini. Kita tata. Dan ini sudah selesai, tinggal nata doang. Tidak ada perlakuan khusus di sini. Kemudian kita tutup kulkasnya, dan apabila kita mau menggunakan, kita tinggal ambil satu atau sesuai kebutuhan. Jangan dikeluarin semua karena nanti karena perbedaan suhu dia akan mudah busuk. Misalkan kita ambil terus kita taruh di luar kulkas, itu telurnya akan gampang busuk. Karena perbedaan suhu di kulkas dan ruangan itu sangat jauh berbeda ya teman-teman ya. Nah, seperti ini caranya. Nah, mungkin cuma itu saja ya teman-teman ya yang bisa saya bagikan di kesempatan video kali ini tentang telur. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next video.